Baik, kali ini adalah informatika topik ke-8 tentang referensi sel. Yang dimaksud dengan referensi sel adalah kita menggunakan alamat sel dalam satu rumus. Kalian mungkin sudah mencobanya pada latihan sebelumnya yang di topik ke-7, yaitu pengolahan data teks. Bapak ambil contoh di teks yang pertama ini. Ketika kemarin kan diminta untuk menggabungkan first name dan surname ini menjadi satu buah kolom seperti yang ada di kolom J ini, di mana masing-masing sebelum digabung ini diubah dulu bentuk datanya, yang awalnya ada yang huruf kapital semua, ada yang huruf kecil semua, itu kita ubah menjadi hanya satu huruf pertama saja yang huruf kapital. Nah, dalam kasus ini kemarin kita bisa menggunakan rumus yang namanya proper. Proper, misalnya Bapak dalam kasus ini di C4, Bapak akan mengambil data dari A4, artinya data A4, teks data yang di A4 itu diproperkan, artinya hanya satu huruf pertama saja yang dijadikan besar. Di sini ada autofill, itu artinya apakah mau langsung auto copy paste atau tidak. Bapak contohkan tidak dulu. Nah, kemarin kalian cuma hanya cukup bikin satu sini saja, dan kalian bisa melakukan pengkopian rumus ke bawah, dan di sini dia otomatis benar jawabannya, karena terjadi namanya prinsip pengkopian rumus sel relatif. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, yang tadi awalnya rumus kita adalah proper A4, sekarang ketika kita copy ke bawah, satu sel di bawah misalnya C5, maka dia sudah berubah jadi proper A5. Copy satu sel lagi ke bawah, maka dia berubah jadi proper A6, begitu terus seterusnya ke bawah. Jadi dia akan terus bertambah barisnya seiring dengan berubahnya antara sel sumber dengan sel tujuan. Jadi kalau memang bertambah satu baris atau bertambah dua baris, maka setiap alamat sel di dalam juga akan bertambah. Demikian juga halnya kalau misalnya rumus ini kita copy ke samping. Ya, rumus ini sama untuk surname ini kita juga menggunakan proper, tapi proper dari yang kolom B4 ini. Perhatikan ketika Bapak copy, ini langsung bisa dipakai. Ya, karena rumus yang tadi kita awalnya adalah proper dari A4, dia langsung berubah jadi B4. Kenapa A ke B? Karena terjadi perubahan kolom dari C ke D, ini bertambah satu kolom. Maka setiap alamat sel di dalam juga berubah. Nah, ini yang disebut dengan prinsip pengkopian sel relatif. Sehingga dalam kasus kemarin, kalian sebenarnya bisa langsung bikin satu aja, copy ke samping, copy ke bawah, untuk dapatkan satu bagian ini. Kalian juga bisa terjadi pada misalnya di kolom berikutnya, misalnya surname ini, ketika Bapak mencoba menggabungkan first name ini, digabung dengan spasi. Spasi ini kita apit dengan tanda petik, ini kasus yang kemarin. Kemudian digabung lagi dengan data yang ada di D4. Maka dapatlah seperti ini, seperti yang diharapkan pada akhirnya. Nah, rumus ini bisa kita langsung copy ke bawah juga, atau tadi menggunakan autofill. Perhatikan rumusnya, maka ketika yang awalnya C4 digabung dengan D4, maka sekarang sudah satu sel ke bawahnya akan jadi C5 dan D5, berikutnya C6 dan D6 seterusnya. Jadi ketika berubah baris, dia akan juga berubah alamat sel di dalamnya. Baik, sekali lagi ini adalah yang disebut dengan prinsip pengkopian sel relatif. Jadi sekarang kita lihat prinsipnya sebentar. Bapak akan menambah baris baru. Oke, barusan Bapak menambah satu buah worksheet baru di sini. Asumsikan misalnya di C2, sekarang di C2 kita buat rumus itu adalah sama dengan ambil data dari A1, yaitu satu sel yang ada di sebelah kiri dari dia, kemudian satu sel di sebelah atas ini, ditambah misalnya satu sel di sebelah kiri dia itu B2, kemudian ditambah 10. Baik, hasilnya jawabannya bukan yang kita fokuskan sekarang, jawabannya akan dapat 10. Kenapa 10? Karena kita minta data A1 yaitu 0 ditambah dengan B2 yang juga 0 ditambah 10, maka jawabannya 10. Oke. Nah, bukan itu yang jadi fokus kita. Sekarang fokus kita adalah apa yang akan terjadi pada rumus ini kalau kita copy ke sel yang lainnya. Misalnya kita copy miring, misalnya secara diagonal ke E7 katakanlah. Jadi Bapak akan lakukan copy di sini ke E7. Jawabannya mungkin akan dapat 10 juga. Ini yang bukan jadi fokus kita sekali lagi. Yang mau kita lihat adalah rumus apa yang terjadi di sini. Oke. Kalian bisa lihat rumusnya ternyata berubah jadi C6 ditambah D7. Sekali awalnya yang tadi C2 itu adalah A1 tambah B2 ditambah 10. Perhatikan ini berubah jadi C6 tambah D7 tambah 10. Kenapa? Kita lihat analisa one by one. Dari C2 pindah ke E7, C ke E, lihat ini bertambah 2 kolom. Maka dalam prinsip pengkopian relatif, setiap alamat sel di dalam ini
ada yang ada rumusnya ini, yang ada alamat selnya akan bertambah 2 kolom. Jadi A akan ditambah 2 kolom jadi C. Sementara B ini akan ditambah 2 kolom menjadi D. Oke. Kemudian dari baris 2 ke baris 7, baris 2 ke baris 7 terjadi perubahan menambah sebanyak 5 baris. Oke. 2 C2 ini C2 ke E7, sekali lagi dari baris 2 ke baris 7 ini ada bertambah 5 baris. Ya. Maka setiap alamat sel di dalam sini akan ditambah 5 baris. Jadi 1 ditambah 5 jadi 6, 2 ditambah 5 jadi 7. Nah, maka inilah yang terjadi di sini. Nah, ini disebut dengan prinsip pengkopian sel relatif, artinya sel sumber berpindah berapa jauh, berapa kolom, berapa baris, itulah yang akan terjadi pada setiap alamat sel di dalamnya, berubah sebanyak itu. Prinsip pengkopian relatif itu maksudnya adalah kalau di sel sumber ini tergantung pada dua sel yang ada di dua sel sebelah kiri, satu sel sebelah atas ini A1 dan satu sel sebelah kirinya, maka ketika dikopi ke sini dia juga tergantung pada hal yang sama, ya, dengan posisi yang sama, relatif yang sama, yaitu satu sel sebelah kiri yaitu D7 dan dua sel sebelah kiri, satu sel sebelah atasnya itu di C6. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, bisa nggak terjadi pengkopian tapi tidak berubah? Bisa. Maka ini yang disebut dengan prinsip absolut. Oke. Jadi cara menjadikan absolut, kalian ke posisi sel bersangkutan, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakangnya. Kemudian tekan F4 di keyboard kalau menggunakan komputer. Kalau tidak, berarti kan harus ketik manual. Oke, itu manual simbol tanda dolar. Dolar A, dolar 1, artinya ini bacanya tetap adalah A1, tapi ini disebut A1 yang dikunci mutlak. Perhatikan di depan A ada tanda dolar, di depan 1 ada tanda dolar. Artinya A dan 1 yang tidak boleh berubah. Untuk B2 kita akan biarkan dulu, kita lihat hasilnya. Kalau Bapak copy, kemudian Bapak paste kembali ke sini, lihat ini yang terjadi. A1 tetap A1, B2 tetap berubah seperti prinsip relatif tadi, itu D7. Nah, ini disebut dengan absolut mutlak. Jadi, dia mengunci A1-nya. Dia selalu dikopikan kemanapun, data yang diambil selalu dari A1. Oke. Lalu, kalau sudah ada namanya absolut, penguncian semuanya, maka pasti ada yang namanya semi absolut, artinya hanya kunci separuh saja. Bapak kalau tekan F4 sekali lagi, maka ini adalah, perhatikan tanda dolarnya di depan angka 1, ini artinya satunya yang tidak boleh berubah. Dikopikan kemanapun tidak boleh berubah. Tapi A-nya, alamat sel A-nya itu boleh berubah sesuai dengan prinsip pengkopian sel relatif. Jadi kalau ini yang Bapak buatkan rumusnya, Bapak copy, Bapak masukkan kembali sini, maka rumusnya berubah jadi C1. Oke, perhatikan satunya tidak boleh berubah, tapi A-nya akan berubah di C. Kenapa? Karena tadi dari C2 ke E itu tambah 2 kolom, maka ini akan bertambah 2 kolom juga. Kalau ada semi absolut untuk baris, maka ada absolut untuk kolom. Itu tanda dolarnya di depan A. Kalau kalian tekan F4 sekali lagi di keyboard, maka itu yang dia akan mengubah bentuknya lagi. Jadi tekan tombol F4 itu untuk mengubah bentuk antara relatif, absolut mutlak, absolut, semi absolut untuk baris dan semi absolut untuk kolom. Kalau ini yang Bapak gunakan, maka Bapak copy dan pindahkan ke sini. Kalian bisa lihat ini akan berubah jadi tanda dolar A6. Perhatikan A-nya tetap A, walaupun tadi perpindahan dari C ke E bertambah 2 kolom, tapi dia tetap A karena A-nya sudah dikunci. Angka satunya yang akan berubah jadi 6 karena bertambah 5 baris dari C2 ke E7. B2 tetap akan berubah sesuai prinsip relatif. Demikian itu tentang pembahasan prinsip pengkopian sel relatif, absolut dan semi absolut.